Selamat malam kakak-kakak yang luar biasa yang terus mau belajar. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Malam hari ini kita mengambil tema membuat boneka tangan ya, yang langsung disampaikan oleh Kak Indah Toto, langsung dari pakarnya. Nanti seperti yang tadi sudah disampaikan bahwa kakak-kakak boleh bertanya langsung bisa di kolom chat atau di raise hand gitu ya, nanti supaya kita bisa pikirkan. Baik, yang berikutnya yang baru bergabung, sekali lagi saya sampaikan selamat malam. Dan yang baru bergabung malam hari ini, bahwa acara kita rutin setiap Senin malam dengan tema dan pembicara yang berbeda. Jadi jika kakak-kakak sudah ada di dalam grup, tetap di dalam grup seminar kita, karena kita selalu memiliki pembicara dan tema yang berbeda. Jadi bersyukur ada orang-orang yang mau bermurah hati, ada orang-orang yang membagikan ilmunya kepada kita. Kita tinggal duduk manis di rumah kita masing-masing, kita dapat ilmu. Ini adalah satu waktu yang terbaik buat kita, anugerah yang kita boleh terima bersama-sama. Ya, baik. Selanjutnya waktu sebelum Kak Indah Toto akan mengambil waktunya, saya di sini juga mau pamer sedikit ya. Pamernya apa kakak-kakak? Saya juga punya boneka. Oh, nggak kelihatan ya? Aduh, sayang ya, nggak terlihat. Ini juga boneka produknya dari Mas Indah Toto ya. Waktu itu saya ke rumah beli gitu ya. Enak dipakai ya. Aduh, pokoknya nanti kalau ada yang mau beli, sekali lagi kalau ada kakak-kakak di lembaganya masing-masing, di sekolah, di masjid ataupun gereja yang mau beli, daripada bikin mumet-mumet, pusing-pusing, nanti saya akan share boneka-boneka yang sudah diproduk ya, tipe-tipenya kayak apa, ukurannya apa, kakak-kakak tinggal order ya. Nanti nomornya Kak Indah Toto saya juga share di grup supaya Kak Toto lembur terus nih ya. Ya, karena orderan di musim pandemi ini justru semakin banyak. Oke, waktu dan selanjutnya sebelum Kak Indah Toto berbicara, mari kita berikan aplaus yang paling meriah di tempat kita masing-masing. Oke, waktu dan kesempatan saya serahkan kepada Kak. Monggo. Baik, selamat malam kakak-kakak semua. Saya sudah bertemu dengan semuanya. Baik, saya kenalan dulu. Salam. Waalaikumsalam. Baik. Good evening. Oke, kita kenalan dulu ya. Sambil nanti saya materi kenalan bersama. Nah, materi kita adalah boneka dari kaos bekas. Nah, mengapa kaos bekas? Karena kain yang dipakai sama nanti ya. Apakah sudah terlihat di situ? Sudah. Tapi belum ya. Belum di. Ya. Oke. Boneka dari kaos bekas, karena itu bahannya akan ada di sekitar kita. Apakah kakak-kakak ada yang sudah menyiapkan bahan hari ini, malam ini, yang sudah di-share di grup? Ada yang sudah persiapan atau mungkin belum sempat? Kalau belum sempat, nanti kita lihat videonya. Besok kalau ada waktu atau mungkin akhir pekan dicoba, pasti bisa. Karena saya pun juga belajarnya otodidak. Saya tidak les, tidak sekolah jahit juga. Asal saja nekat ya, akhirnya bisa juga ya. Dan ternyata kalau tekun dan suka, pasti bisa. Oke, ini saya dan keluarga, nama saya Indah Toto Budiono. Jangan tanya ya, itu mungkin pacar bapak saya yang pertama namanya Indah ya. Sehingga anaknya ganteng-ganteng dikasih nama Indah ya. Saya punya istri tentunya, hanya satu saja. Itu teman TK, teman SD, teman SMP. Sekarang teman saya. Anak saya 3, anak kami 3, cowok dan cewek. Oke. Nanti sambil ngobrol ya Mas, lihat ya. Nah, membuat boneka biasanya saudara, kalau
boneka yang ada, yang bagus-bagus ya di online gitu ya, apalagi yang dari luar negeri, itu mereka cara membuatnya, boneka puppet maksudnya, yang bisa movable, mulutnya bisa bergerak gitu, membuka dan menutup. Biasanya ada beberapa jenis. Nah, yang paling bagus seperti ini. Jadi dari spons dibuat, kemudian membuka dan dibuat model wajahnya dari spons. Ada dari spons yang kotak gitu, lalu seperti dipahat. Wah, itu perlu keahlian khusus, perlu mungkin darah seni. Saya tidak bisa memahat seperti itu. Saya juga otodidak dulu. Seperti ini ya. Jadi membuat sponsnya dulu, malnya kemudian kainnya ditempel dari luar. Ini sulit, tentu saja sulit. Nah, waktu itu mengapa saya akhirnya berani membuat sendiri, karena saya waktu itu hilang. Ada yang kena gempa di Jogja tahun 2006 itu. Mereka sudah lama, ke Ambon ada kerusuhan, setelah itu pasca itu ya, tahun 2003, meeting. kami rehabilitasi ke sana untuk anak-anak. Saya masih pakai boneka-boneka yang kami beli, masih jelek-jelek juga, ya sederhana juga. Kemudian pas gempa banyak yang hilang di Jogja, waktu itu saya masih di Jogja, kemudian cari-cari susah. Nah, akhirnya terpaksa, karena cari-cari susah terpaksa, ilmu terpaksa ya, lalu buatlah gitu. Dari mana idenya? Dari mana contohnya? Dari YouTube. Banyak ya. Menyediakan banyak itu contoh-contoh tutorial membuat boneka. Nah, saya bagi dua saja ya. Yang ini tadi. Ini yang dari spons dibuat muka, dibuat bentuk bonekanya, lalu kainnya dari luar. Ini kain yang bagus. Nanti saya jelaskan jenis-jenis kainnya ya. Dan tentu saja lebih mahal nanti. Dan tentu saja lebih sulit. Ini harus orang-orang yang kreatif dan punya nilai seni yang tinggi. Karena seperti memahat ini. Jadi seperti ini ya. Nah, hasilnya juga macam-macam. Model wajahnya, karakternya juga bisa macam-macam. Ini modelnya sponsnya dibuat dulu, lalu kainnya nanti dari luar. Ada teknik-teknik khususnya. Nah, saya tidak akan mengajar yang ini, nanti sulit, dan saya yakin semalam tidak akan bisa kita ini ya. Berhari-hari pun sulit ya. Nah, saya akan mengajar yang lebih mudah. Ini boneka yang saya buat pertama kali dulu, 5 tahun yang lalu. Sekarang saya sudah membuat 2000 lebih boneka seperti ini ya. Jadi masih jelek sekali ya, kepalanya masih besar gitu. Dan itu saya buat juga dari kaos bekas. Ada satu mahasiswa praktek tempat liburan pulang, lama tidak pulang. Itu kainnya saya pakai saja karena terpaksa, bonekanya sulit nyari. Boneka saya juga banyak hilang. Nah, kemudian saya buat sendiri. Saya belum bisa menjahit, hanya action saja. Itu mesin jahit tua, peninggalan mertua untuk istri saya. Istri saya bisa jahit karena dulu les jahit, tapi bukan menjahit, hanya bisa-bisa saja. Jadi saya yang mendesain, mencoba membuat istri saya yang menjahitnya. Jadi saya posnya saja ya, kreatornya. Jadinya seperti ini ya. Ini sudah lumayan itu, tapi masih kepalanya besar, masih jelek ya, masih sulit ditutup mulutnya. Tapi lama-kelamaan dikembangkan akhirnya bisa ya, membuat sendiri terpaksa. Nah, sekarang sudah mulai bisa, ya, sudah 5 tahun ya. Kemudian sudah bisa membuat beberapa model dan beberapa ukuran. Jadi ini model standar yang biasa saya buat ya. Ada juga yang misalkan request khusus, ada yang minta kepalanya kotak atau bapak-bapak atau runcing atau preman atau burung atau binatang gitu ya. Itu nanti juga bisa dipikirkan, dicoba. Tentu saja kalau ada boneka karakter khusus, mencoba sekali atau 2 kali dulu membuat mal baru. Itu kaos bekas lagi ya. Itu kaos bekas karena kalau bahan kaos yang bagus kan sayang ya. Karena itu bisa sekarang saya kembangkan, ada yang kecil, ada yang medium, junior, begitu, ada yang gede, ada yang pakai kaki, ada yang di panggung dan sebagainya. Ya, ada karakter cowok, cewek dan macam-macam. Ini beberapa yang saya buat ya, contoh saja misalkan yang standar tadi. Jadi boneka yang standar sebetulnya kan sama semua itu ya, tapi bisa dikasih aksesoris sehingga ini contohnya ya, ini seperti preman, ini bisa dibuat seperti ini. Lalu dibuat pakai hijab dan sebagainya. Ini misalkan pakai piskap. Lalu ini bintang ya, keledai dan anjing. Kita bisa kreasi seperti itu. Dasarnya sama sebetulnya.
yang saya ajarkan malam ini, kita belajar bersama. Ini boneka yang sama, yang modelnya sama, satu pola saja dulu, tapi bisa dibuat macam-macam. Bisa karakter profesi, juga bisa superhero. Ya. Nah, ini juga bisa. Ini nanti sedikit berbeda di belakang. Ini untuk sex education. Jadi ada beberapa titik-titik yang tidak boleh disentuh, baik laki-laki maupun perempuan. Ada yang untuk junior, misalkan untuk junior ya, masih ada pakaiannya, beranya, ya, celana dalamnya. Tapi ada yang untuk kelas yang senior, misalkan anak SD kelas 5, kelas 6, kelas 1, gitu ya, itu ada alat kelaminnya juga ada. Nah, itu dikembangkan seperti itu bisa. Dan ini menarik ya, bisa menjadi salah satu segala-galanya, tapi salah satu alat peraga ketika kita mengajar anak-anak kita. Lalu karena musim COVID ya, saya buat boneka COVID, corona ya, macam-macam. Jadi ini pengembangan saja sebetulnya. Nah, sekarang kita mengenal ya beberapa jenis kain untuk boneka. Yang baik, paling bagus adalah kain velboa. Ini bulunya pendek. Biasanya memang dibuat boneka. Kainnya lembut dan elastis. Kemudian mudah diatur juga. Tapi harganya saja lebih mahal karena kain velboa. Ada juga kain, kalau ini bulunya panjang. Misalkan seperti boneka beruang dan sebagainya, bisa juga dibuat boneka. Contohnya yang tadi ya, yang boneka anjing tadi, atau seperti Elmo. Saya pernah dapat order itu orang pesan Elmo. Elmo itu Sesame Street ya, Sesame Street salah satu karakternya itu pakai kain bulu panjang, pastur yang merah. Kemudian bisa katun itu katun yang kaos ya, bukan katun yang untuk kemeja. Elastis, ini bisa dipakai karena nanti juga di kulit juga. Polo juga bisa, polo yang kotak-kotak itu. PE juga bisa, nah ini lebih murah. Nah biasanya saya pakai PE karena terjangkau harganya. Katun, polo, PE, kalau kita beli kain bahan itu kalau di toko itu lebih murah itu. Makanya nanti harga boneka juga lebih murah karena dari kain ini. Tapi itu cukup bagus ya. Spandex juga bisa. Dan kain-kain yang lain, yang penting kainnya elastis. Elastis, bisa ditarik ke sana kemari karena nanti menyesuaikan bentuk wajah atau bentuk badan dari boneka itu. Ya, ini pengalaman yang saya dapat. Jadi ini bukan karena saya sekolah tapi otodidak. Ya, saya temukan kain-kain ini juga di perjalanan membuat boneka itu sendiri. Ini PE yang banyak saya pakai ya. Ini karena harganya murah dan juga cukup. Oke, malam ini saya akan memberi contoh langsung membuat boneka dari kaos bekas. Nah, saya cari-cari, saya buat semalam ini. Lalu saya buat videonya juga semalam. Jadi mungkin kalau kurang bagus videonya, editingnya, mohon maaf ya. Nanti saya akan lanjutkan yang lebih bagus. Jadi saya cari-cari kemarin sore itu ketemu ini kaos istri saya waktu masih langsing dulu. Sekarang langsung. Karena anaknya 3 ya. Jadi saya ketemu kaos, saya tanya, ini saya pakai ya? Jangan, kamu sudah cukup. Nggak usah, ini buat contoh saja. Karena sudah lama tidak dipakai. Saya dapat kaos yang kebetulan gambarnya atau sablonnya itu hanya sedikit. Gitu. Sehingga nanti itu bisa dipakai untuk membuat boneka. Di baliknya itu, kalau baliknya bagus, warnanya masih bagus, bisa dipakai. Kemudian nanti kalaupun ada sablon, bisa ditaruh di atau di kaki yang nanti akan tertutup baju boneka, sehingga tidak kelihatan bekas sablonan dari kain bekas itu. Oke, nanti kita lihat, kalau sudah penasaran dari kaos ini, jadinya seperti apa. Ini jadi si bro di belakang saya ini ya. Ini sudah jadikannya merah ya. Itu dari kaos bekas yang ada ini. Oke, ini jadinya. Ya, lalu saya kasih baju. Ini ya di belakang ini ya. Oke, kasih rambut. Sementara itu rambut saya lem, jadi masih bisa diganti-ganti.
Jadi masih bisa dibuat menjadi cewek. Wah, ini boneka yang sama ya. Sama, satu boneka ini semuanya. Cuma baju dan rambutnya sehingga menjadi karakter yang berbeda. Menjadi cowok, menjadi cewek. Anak menjadi ibu nanti. Atau menjadi orang tua, menjadi kakek pun bisa. Tapi memang yang sesuai harus warnanya. Kebetulan yang saya dapat kemarin baju bekasnya adalah merah, sehingga warna kulitnya merah. Kalau saudara punya baju bekas yang lain, warnanya lain, pasti menyesuaikan itu. Bajunya juga menyesuaikan yang sinkron nanti. Oke, ya lanjut ya. Oke, langkah awal sekarang. Langkah awal yaitu membuat pola. Sudah dibagikan Kak Nono di grup, karena kalau kita berbicara pola saja, malam ini tidak selesai. Baru membuat pola saja, belum jadi bonekanya sudah selesai waktunya ya, karena itu lama. Ini yang paling penting sebetulnya, membuat pola boneka. Nah, saya bagi langsung rahasianya dapurnya ya, saya bukan orang yang pelit, jadi kalau mau belajar boleh silahkan. Dari sejak awal saya buat, sudah mulai agak bagus, sudah mulai agak laku, gitu ya. Ada yang belajar di sini silahkan. Malah ada mahasiswa di desainer ya, karena liburan, dia penasaran, dia tidur di sini berapa malam itu, 4 malam lalu belajar. Padahal nantinya lebih jago dia ya. Dia di sebuah kampus yang keren di Surabaya ya, bayarnya mahal sekali itu untuk khusus desainer. Dan dia tidur di tempat kami 4 hari untuk belajar. Ya, jadi silahkan nanti bisa dipakai pola ini, saudara kalau mau tertarik membuat dan suka passionnya di situ, saudara bisa kembangkan juga. Oke, ini pola boneka standar. Ini saya temukan sendiri. Saya belajar dari YouTube, beda dengan ini ya. Ketika mulai belajar 1, 2, kemudian penambahan sana sini, jadilah ini. Ini pola yang standar tadi. Yang standar yang seperti ini. Tapi bisa dipakai untuk banyak karakter. Lihat ya, ada jidat, ada leher. Jadi kepala nanti terdiri dari 3 bagian. Ya. Setiap bagian itu double. Ada kursornya di sini. Kelihatan ya. Ini kepala belakang. Kemudian ini jidat, kemudian ini leher. Lalu ada telinga. Ya, kalau telinga ini kecil-kecil, kemudian ada badan, ada kaki, tangan 2. Lalu dalaman tangan. Dalam tangan ini tidak harus kain yang sama dengan yang ini. Ini saya bagi begini. Ini kain kulit boneka. Jadi dari baju tadi yang merah semua ya. Yang merah semua ini. Dari kaos bekas tadi. Ini kain PE warna kulit menjadi warna kulit boneka. Lalu dalaman itu bisa kain apa saja. Tapi kalau kain kaos lebih bagus karena dia akan elastis juga. Ini akan ada di belakang ikat tangan kita masuk. Jadi melapisi tangan kita. Jadi tangan kita nanti tidak kena spons yang ada di dalam boneka. Itu bisa kain apa saja. Kalau kita belajar pakai kain bekas dulu. Tapi nanti kalau sudah jualan, ya, produksi, ya jangan bekas ya, kasihan kalau dijual. Tidak harus sama dengan warna kulit, karena ini tidak kelihatan. Kemudian mulut ini nanti dipakai untuk mal atau untuk pola karton ini di sini nanti ya. Ya ini belum saya tempel mas sementara lidahnya. Ini karton tebal, nanti kita double 2. Tapi juga kain. Saya pakai kain flanel karena warnanya menarik dan mudah dijahit, mudah diolah nanti. Tapi pakai kain yang lain pun bisa juga, tidak harus kain flanel. Kalau bagus kain flanel. Kain PE pun juga bisa, atau kain kemeja pun juga bisa. Nah, biasanya satu warna ya untuk hanya dasar mulut itu. Kemudian ini kepala, ini pola untuk kepala. Ini menjadi kepala. Ya, yang di dalam, ini yang spons. Ini 4. Oke. Lalu yang bawah, yang di bawah sini ya. Ini tapi yang spons di dalam. Ini dari spons. Biasanya saya gunakan spons 2,5 cm. Oke, ini yang sekarang
pola kepala ya. Pola kepala ini kuncinya. Jadi saudara bisa buat boneka dengan ukuran apa saja, baik kecil, sedang, gede, bahkan jumbo sekalipun. Kuncinya di sini. Ini yang saya temukan. Ini yang paling penting di sini. Ukurannya. Ukuran A, B, A ke B sini harus sama dengan D ke E. Ini harus sama ukurannya. Ya. Panjangnya harus sama. Ini kan sedikit melengkung ya, tapi panjangnya harus sama. Rumus pertama. Rumus kedua, BC, B dan C ditambah E dan F. Jadi ini B dan C tambah E dan F harus sama dengan GH. Harus sama dengan ini panjangnya. Kuncinya. Dan yang ketiga, yang terakhir, rumusnya I ke J sini harus sama dengan 2 kali HK atau 2 kali LC. 2 kali HK itu mana ini ya? 2 kali harus sama dengan ini. Atau juga LC. Ini 2 kali nanti sama dengan panjangnya ini. Sudah, rumusnya hanya 3 itu. Kalau boneka model seperti ini, nanti bisa dibikin besar, kecil, kuncinya hanya di situ. Lalu nanti ukuran badan menyesuaikan yang pantas. Ya, kalau kepalanya seperti itu, badannya seberapa besarnya, itu terserah mana suka. Nah, mau bikin boneka yang panjang badannya, atau gendut, atau kurus, ini menyesuaikan bentuk kepala. Yang penting kepala ini ya, rumusnya ada di sini. Wah, ini ilmu penting ini ya. Wah, ini makanya ini bukan rahasia. Enggak apa-apa. Oke. Selamat mencoba ya. Oke, mari kita akan coba dengan video. Oke, sebentar. Tanyakan, silakan. Ya, Kak Endah Toto kayaknya ini pada diem-diem apa ini ya? Silakan, kayaknya nih tadi rumus, wah itu dapurnya langsung dibuka gitu ya. Wah, ini luar biasa, malam hari ini penuh dengan anugerah dan kemurahan. Dapurnya, resepnya dibukakan untuk kita. Silakan kalau ada pertanyaan sebelum kita lanjut. Langsung di unmute aja kalau ada yang mau bertanya. Pak. Ya, silakan. Sebutkan nama dan kotanya. Dari Peter, Pak, dari Bontang. Ya, silakan Kak Peter. Tadi Pak Enda kan udah kasih tahu yang itu cara mengukurnya. Cuman untuk ukurannya sendiri itu gimana, Pak ya? Maksudnya berapa sentimeter per ininya, Pak? Yang dari A ke B itu cara mengukurnya, Pak. Oke, tadi kan sudah saya kasih pola tadi ya. Ukurannya terserah saudara. Tadi lihat contoh boneka saya tadi. Ada yang sedang, ada yang gede gitu ya. Tapi yang saya kasih tadi, yang bentuk seperti itu tadi, yang tidak boleh dilewatkan adalah harus ukurannya sama. Yang tadi ya A ke B harus sama dengan ini. Sementara bentuknya yang lain nanti terserah, sudah mau besar mau kecil sama saja. Rumusnya sama. Saya memang mungkin di fotonya karena tidak ada kertas skala saya. Kalau ada kertas skala saya foto, saudara bisa mencontoh persis di situ bisa. Tapi itu pun nanti di print, saudara mau bikin di print sebesar apapun dibuat juga sama bentuknya. Besar kecilnya menyesuaikan. Mau dibuat gede juga tetap sama. Pak, paham, Pak. Makasih, Pak. Ya, Pak. Saya masih bingung, Pak, karena itu ada, saya dari Unitat Tambun dari Bandung, Pak Toto. Saya bingungnya itu kan ada melengkung ya, melengkungannya itu yang saya bingung, itu satu. Kedua, bajunya itu ukuran berapa ya? Maksudnya saya kan tadi ada baju bekas warna umur 2 tahun, apakah bisa dipakai? Itu juga sih. Itu bajunya ukuran saya sudah muat itu tadi Bu ya. Umur 2 tahun. Ya kurang besar, baju dewasa lah. Ya.
Oh, baju dewasa. Bonekanya kecil sekali bisa, tapi dibuat kecil. Nah, jadi pola ini besar kecilnya tidak pengaruh. Besar kecilnya hanya mempengaruhi besar kecilnya boneka nanti. Tapi yang pengaruh pas tidaknya nanti bentuknya seperti ini ya. Jadi mulutnya bisa pas seperti ini. Lalu bisa sampai seperti ini. Ini yang pengaruh adalah rumus-rumus saya kasih di sini tadi. Ukurannya. Masalahnya lengkungan itu Pak, lengkungannya itu kita bingung berapa derajat, apa lagi yang bikin pusing. Oh, tidak terlalu ini Bu. Kalau nanti terlalu melengkung, paling bentuknya akan agak bulat sekali bonekanya. Kalau tidak terlalu melengkung, agak panjang. Gitu. Pernah dapat order boneka yang runcing begitu, preman tapi runcing, hidungnya juga runcing. Mungkin seperti di mitologi itu elf itu ya, seperti di Lord of the Ring itu yang telinganya panjang itu ya, telinganya panjang, hidungnya panjang, ini juga runcing gitu. Itu juga, ini saya perpanjang, yang di sini saya perpanjang. Jadi ini mau dibuat, ikuti ini saja, kalau enggak contoh ini saja. Contoh ini kira-kira seperti ini, tapi yang harus sama diperhatikan adalah ukuran ini. Ya. Sementara kembali badannya ini panjang, ini mau lebih lebar ke sana, lebar bisa nanti jadi lebih lebar. Memang kalau baru pertama kali buat tentu saja tidak sekali jadi. Tadi saya buat, yang dulu saya buat kepalanya gede, badannya tidak simetris itu ya. Dan ini tidak terlalu gede kepalanya. Cuma kalau dulu saya tidak dapat mal seperti ini kan, tidak diajar pola seperti ini. Nah sekarang sudah saya ajar pola seperti ini, pasti hasilnya lebih baik daripada saya dulu. Hanya ikuti ini saja. Cuma ini Pak, lengkungannya galur. Bimbingan itu yang aku ada bingung. Oke, kalau apa bingung, jadi kan kata Bapak harus sama kan, panjang AB. AB sama dengan DE, ya kan? Nah, itu kan AB sama DE itu kan melengkung-melengkung. Nah, dengan lengkungannya. Saya contoh ya Bu, saya ambil ya Bu. Saya ambil pola saya, bentar. Kelihatan di sini? Kelihatan? Ini contoh ya. Nggak ada ke atas Pak. Nah gitu. Ukuran besar ya Pak. Oke. Kelihatan ini? Oh terlalu besar. Ya, oke. Ini pola saya. Tadi kan ini ya. Di sini harus sama dengan ini. Kita buat begini. Nah, kita buat begini kan sama kan? Oh iya. Nah, ini sama kan? Nah, kemudian kalau nanti ini sudah terjahit, ya contohnya ya. Tadi ada yang di sini. Kalau sudah begini, kemudian harus sama dengan ini. Ini ditambah ini harus sama dengan ini. Nah, itu juga begitu, dibuat begini. Sama. Itu cara membuatnya. Oh, diputar gitu. Berarti itu sama dengan buat lengan di baju ya, Pak? Mirip. Sama kayak buat lengan ini ya? Ya, di baju. Di lengan di baju begini ya. Oke. Yang Kak Endah. Tetapi nanti melengkungnya ini terserah kita sebetulnya, karena itu kita mau bikin bentuk seperti apa. Oh iya, paham. Iya. Tapi harus sama nanti. Misalkan ya ini agak begini, contohnya ya, ini agak gini. Sesuaikan. Jadi begini. Tapi kalau agak masuk ini, nah ini kepalanya agak papak nanti. Tapi kalau agak panjang, kepalanya agak benjol. Sesuai karakter boneka yang mau dibuat. Yang ukuran
apa tadi I ke J itu kan ada yang dua kali ukuran H ke apa ukuran tadi ya? Dua kali yang itu. Apakah kita buat dua kali dia dua buah atau hanya satu aja? Enggak Apa usah. maksudnya? Kita sebentar. Nanti diukur saja pakai ini. Karena ini ditambah dengan karena kan nanti ini ya. Ini Ya, pakai penggaris ukuran yang ya ditambah dengan H ini harus sama dengan yang kita membuat kepala ya dari spon. Ya, lihat ya. Ini spon kepala maunya 4 kali. Oke, 4 kali. Kemudian ini nanti yang dalam, yang di bawah kepala ini hanya 1 kali. Oke ya. Ini 4 kali kita mal dulu.
Lain? Kita jahit satu.
dulu, kita masukkan ini ya, badannya. Oke, badannya begini. Oke, kemudian kita pasang sepatunya ya. Jahit juga dengan ini, diikat gini ya. Oke, jadi hasilnya nanti seperti ini. Hai. Kita bisa pasang. Tuh. Nanti dilem pakai ini ya. Oke.